warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dalam channel Andim TV, channel yang membahas tentang keuangan, ekonomi, sosial, budaya, kearifan lokal, dan isu-isu terhangat lainnya. Sebelum Anda menyaksikan tayangan kami, mohon kiranya agar like, share, subscribe, dan jangan lupa menekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan informasi dari kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi manajemen keuangan dengan tema konsep dasar manajemen keuangan. Materi pada kesempatan kali ini akan membahas tiga submateri, yaitu tujuan manajemen keuangan, keputusan keuangan, dan pihak yang terlibat terhadap kinerja organisasi. Pada dasarnya tujuan manajemen keuangan itu terkait dengan tujuan entitas atau organisasi misalnya perusahaan. Setiap perusahaan memiliki tujuan Nah, tujuan manajemen keuangan secara normatif pada dasarnya adalah bagaimana memaksimumkan nilai perusahaan. Nah, kalau kita berbicara nilai itu agak luas nilai perusahaan itu bisa kita lihat dari sisi harga. Seberapa besar harganya perusahaan itu jika dijual, berarti nilai. Semakin besar nilai harganya, berarti semakin besar nilainya. Nilai perusahaan juga dapat dilihat dari sisi misalnya letak strategisnya sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan yang memiliki letak yang bagus itu akan meningkatkan nilai perusahaan termasuk juga sumber daya manusianya. Perusahaan yang memiliki tenaga-tenaga terampil, ahli, dan punya pengalaman tentu akan memiliki nilai yang besar. Kita lihat misalnya perusahaan penerbangan dalam negeri, misalnya Dirgantara Indonesia dengan perusahaan industri pesawat terbang misalnya di Eropa atau di Amerika yang tenaga kerjanya sudah cukup punya pengalaman dan keterampilan yang mumpuni. Nah, tentu nilai perusahaan itu berbeda Jadi bisa dilihat dari sisi sumber daya manusia, pengalamannya, dan seterusnya. Nah, kita mencoba untuk memberikan sebuah contoh dengan membandingkan dua perusahaan yang sama dengan indikator-indikator yang berbeda. Misalnya dua toko buku ada toko buku A, ada toko buku B Nah, indikatornya itu ada beberapa indikatornya. Yang pertama itu indikatornya adalah sama-sama memiliki investasi 500 juta. Cuma di toko A ini modalnya itu adalah modal sendiri. Kalau di toko B modalnya juga modal sendiri. Nah, kemudian letaknya di toko buku A itu dekat dengan kompleks perguruan tinggi dan pemukiman. Nah, ini pusat-pusat kumpulan orang-orang yang memang membutuhkan buku Nah, di toko buku B terletak di daerah perdagangan. Mungkin perdagangan ini bermacam-macam Yang ketiga, indikatornya lalu lintas dan parkir. Toko A ini mudah dan toko B ini macet dan parkir susah. Kemudian menurut Anda, menurut kita kalau kita melihat indikator ini, mana kira-kira perusahaan yang memiliki nilai perusahaan yang lebih baik dari data yang ada? Coba satu orang yang... Toko A, Pak. Mengapa toko A yang menurut Anda memiliki nilai perusahaan yang lebih bagus? Silakan diberikan sedikit argumentasi. Kalau menurut saya, Pak, kenapa toko A dikatakan memiliki nilai yang lebih bagus daripada toko B? Karena sesuai dengan letak geografisnya tadi. Karena yang memiliki peminatan yang paling banyak itu adalah di tempat-tempat atau di
dekat kampus, makanya dia lebih memiliki nilai yang lebih tinggi daripada toko B. Oke, satu pendapat yang bagus ya. Ada lagi yang lain? Sekian. Ya, baik. Ada lagi yang lain? Saya Pak, buku lebih banyak terjual pada toko buku A daripada toko B karena kita bisa lihat dari sini letak penjualannya. Memang pada toko A itu penjualannya itu banyak peminat karena dekat dari kompleks perguruan tinggi dan pemukiman. Sedangkan kan buku yang banyak diminati oleh orang-orang yang melakukan perguruan tinggi dan daerah situ. Terus dari segi lalu lintas dan parkirnya mudah pada toko buku A. Oke, bagus. Jadi pada dasarnya saya juga berpandangan demikian bahwa toko A ini memiliki nilai persen yang lebih baik. Selain karena tidak macet, aksesnya mudah, juga berada di lokasi yang strategis, yaitu di kompleks perguruan tinggi dan pemukiman yang dimana orang-orang yang bermukim atau melakukan aktivitas itu potensi untuk membeli buku sangat tinggi. Jadi itu analisis kita ya. Nah, berarti kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa nilai perusahaan di toko A itu jauh lebih baik daripada di toko B. Jika kedua perusahaan ini menjual perusahaannya, maka ada gambaran di kita pada pembaca atau si analis ini bahwa toko buku A ini memiliki nilai pasar yang lebih bagus. Oke. Nah, kita masuk ke pembelajaran yang kedua, yaitu keputusan keuangan. Nah, keputusan keuangan ini pada dasarnya ada 3, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan dividen. Pada dasarnya keputusan keuangan ini merupakan salah satu fungsi, ya, salah satu fungsi dari manajemen keuangan. Ini sangat penting kita bahas keputusan keuangan karena ini terkait dengan perencanaan sumber dan penggunaan dana dan juga adalah return, tingkat pengembalian yang kita harapkan. Kita mencoba untuk membahas satu persatu dari keputusan keuangan itu. Nah, yang pertama adalah keputusan investasi, ya. Keputusan investasi di sini, ya, ini terkait dengan keputusan yang diambil oleh manajemen, ya, dalam menggunakan dana internal atau dana eksternal yang akan memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Jadi kesimpulannya di sini adalah penggunaan dana untuk mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang atau return, ya. Nah, dana yang digunakan di sini baik dana internal maupun dana eksternal. Nah, proses dalam pengambilan keputusan investasi modal itu umumnya disebut dengan capital budgeting, ya, atau anggaran modal, ya. Berarti kita berbicara tentang anggaran dan modal. Nah, anggaran itu adalah kalau didefinisikan bahwa anggaran itu adalah terkait dengan 3 hal. Ada perencanaan, ada sumber, dari mana sumbernya, dan bagaimana alokasinya, bagaimana mengalokasikan dana itu. Itu kalau perencanaan, anggaran, ya, bicara anggaran. Berarti kalau bicara anggaran modal, berarti ada perencanaan modal, ada dari mana sumbernya, apakah internal atau eksternal atau kedua-duanya, dan dialokasikan ke mana, aktif mana yang kita mau distribusikan modal itu, ya. Dan ingat bahwa modal yang dibelanjakan dalam aktiva atau diinvestasikan dalam aktiva, misalnya membeli tanah, bangunan, peralatan, dan sejenisnya, harus mendatangkan return. Ingat itu, ya. Jadi jangan mengarah kepada konsumtif. Karena konsumtif itu tidak akan menghasilkan return yang diharapkan. Tetapi apabila kita menginvestasikan di dalam misalnya aktif yang berpotensi mendatangkan return, tingkat pengembalian, maka itu yang investasi yang bagus, ya. Nah, jadi
keputusan investasi modal umumnya disebut dengan capital budgeting. Nah, kalau kita berbicara dengan capital budgeting, nah, ini lagi akan berhubungan yang saya katakan tadi dengan perencanaan dan pengeluaran dana, tetapi pengembaliannya lebih dari 1 tahun. Ya, nah, jadi pengembalian itu tidak ada 1 tahun sebenarnya. 1 tahun itu adalah proses memulai tahun kedua, proses pengembangan, proses ketiga, mulai proses pematangan, proses keempat mungkin tahun keempat masuk kepada tahun return yang diharapkan. Jadi itu bertahap ya. Investasi itu tidak langsung mengharapkan 1 tahun pertama langsung mengharapkan tingkat pengembalian yang besar, tidak. Dia berproses dari tahun ke tahun. Begitupun ketika kita meminjam uang di perusahaan, di perbankan misalnya, lembaga keuangan ya, itu berproses ya. Ini capital budgeting ini sama seperti piutang jangka panjang atau bagaimana, Pak? Ini capital budgeting ini terkait dengan perencanaan ya, perencanaan keuangan, terutama dalam hal penerimaan dan pengeluaran alokasi dana ya, untuk mendapatkan return tingkat pengembalian yang diharapkan. Tetapi jangka waktunya itu lebih dari satu tahun ya. Kita coba melihat ini ada 3 perusahaan yang bisa kita dapatkan sebuah gambaran terkait dengan keputusan investasi dan keputusan pendanaan ya. Nah, Boeing, siapa yang tidak kenal Boeing ya? Boeing, saya pikir semua Anda ini kenal Boeing ya. Boeing itu adalah perusahaan yang bergerak di industri dirgantara ya, khususnya dalam memproduksi pesawat ya. Nah, ini banyak produksinya ya. Kalau kita mau lihat produksi Boeing ya, kita bisa ke bandara ya. Insya Allah kita akan melihat produksi ini banyak ya, baik di Lion Air, Garuda maupun sejenisnya. Nah, Boeing ini dia mulai memproduksi pesawat 787. Ini jenisnya ya. Nah, ini terkait dengan keputusan investasi ya. Nah, Boeing ini memperkirakan kebutuhan biaya itu di atas daripada 10 miliar dolar. Ini besar ini ya. Nah, lalu keputusan financing apa yang dilahirkan dari investment decision ini atau keputusan investasi? Yang dihasilkan adalah arus kas operasi dari operasi ya, arus kas dari operasi dari perusahaan Boeing ini memiliki potensi dapat membayar sebagian utangnya ya. Artinya dengan investasi ini sehingga mendapatkan arus kas masuk yang dapat digunakan untuk membayar sebagian dari utang dan dapat membeli saham senilai 2,8 miliar dolar. Nah, ini artinya bahwa ketika dia berinvestasi, maka dia juga memiliki harapan tentang return yang akan didapatkan. Ya, itu. Kemudian yang kedua adalah Royal Dutch Shell. Ini saya yakin Anda juga tidak asing dengan logo ini. Nah, ini Royal Dutch Shell ini merupakan gabungan 2 perusahaan ya. Nah, perusahaan ini termasuk perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan. Kalau Royal ini, kalau Shell ini bergerak di bidang transportasi, tetapi mereka menggabung ya. Nah, dan ini merupakan salah satu perusahaan urutan 7 besar di dunia. Nah, apa keputusan investasinya? Keputusan investasi dari Royal Dutch Shell ini, tapi kita sebut saja Shell karena sudah menggabung ya. Lebih lumrah dikatakan Shell. Nah, Shell ini adalah berinvestasi di ladang minyak dan gas ya, laut di laut dalam sebesar 1,5 miliar dolar di Teluk Meksiko. Itu keputusan investasinya. Lalu keputusan decision-nya apa ya?
Nah, dia mengharapkan sebesar 13,1 dolar miliar uang tunai kepada pemegang saham. Ya. Jadi ini keputusan pendanaannya ya dengan berinvestasi. Kemudian Toyota. Nah, ini Toyota. Toyota ya semuanya sudah paham Toyota ya. Ini perusahaan bergerak di bidang industri otomotif ya yang terbesar di dunia. Nah, itu tahun 2008 mereka membuka fasilitas pengujian teknik, uji ya, di Michigan. Nah, ini di Amerika. Lalu keputusan financing apa yang diharapkan dari keputusan yang diambil dari sisi investasi, yaitu tingkat pengembalian atau return yang diharapkan ya 431 miliar yen kepada pemegang saham. Jadi secara keseluruhan bahwa dari 3 perusahaan ini umumnya mereka mengharapkan investasi itu mendatangkan return untuk pemegang saham. Nah itu ya. Jadi pemegang saham ingat kita kembali lagi kepada tujuan perusahaan ya. Nah, tujuan perusahaan secara kuantitatif adalah meningkatkan profit atau dapat juga dikatakan meningkatkan nilai perusahaan ya. Ya, atau meningkatkan memakmurkan pemegang saham. Nah, yang dimaksud ini pemegang saham. Nah, oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah keputusan pendanaan. Ya, keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan di sini itu terkait dengan keputusan dari mana dana itu didapatkan untuk aktivitas operasi kegiatan sehari-hari perusahaan atau membeli aktiva ya. Nah, kalau kita bicara aktiva kan ada dua, aktiva lancar, aktiva tetap. Kalau di bergerak bidang perdagangan berarti kita membeli persediaan barang dagang. Kalau kita bergerak di bidang manufaktur berarti kita fokus kepada persediaan bahan baku. Kalau di aktiva tetap berarti membeli misalnya kendaraan, mesin atau sejenisnya. Nah itu jadi harus kita pahami itu. Jadi neraca yang kita baca itu diterjemahkan dalam bentuk manajemen keuangan yaitu dari sisi keputusan pendanaan. Ya, dana yang kita dapatkan kita mau share kemana? Kita mau alokasikan kemana? Tetapi ingat bahwa dana itu harus memiliki mampu menghasilkan return. Ya, jadi jangan bersifat konsumtif. Jadi lebih lusa ketika ada seorang analis keuangan membuat sebuah proposal, lalu dia menekan lebih cenderung kepada dana itu lebih cenderung ditujukan kepada dana misalnya membayar gaji, maka yakinlah bahwa perusahaan itu rencana itu tidak bagus, ya. Apalagi kalau kita mau mengusulkan dana ke perbankan, lebih banyak porsinya pembayaran gaji, pasti itu tidak disetujui. Pihak perbankan juga takut memberikan dananya jangan sampai habis untuk membayar gaji, tidak untuk menghasilkan uang. Karena mereka juga takut jangan sampai uang yang dia berikan, kredit yang dia berikan itu tidak bisa mendatangkan return ya atau bahkan macet. Itu. Nah, jadi pendanaan di sini, keputusan pendanaan artinya keputusan yang terkait dengan sumber dana untuk mendukung aktivitas operasi atau membeli aktiva yang diharapkan. Nah, pendanaan di sini ada dua ya. Nah, ini ada dua. Ada dana dari modal sendiri ini dan ada dana dari modal asing ya. Nah, kalau modal sendiri ini itu biasanya dari owner ya. Nah, kalau modal asing bisa dalam bentuk utang maupun dalam bentuk obligasi. Obligasi ini berjangka panjang. Untuk apa? Kedua modal ini digunakan untuk membiayai operasionalisasi perusahaan. Nah, itu pendanaan jadi sumber dan dikemanakan. Keputusan pendanaan. Kemudian keputusan yang ketiga adalah keputusan dividen, ya. Nah,
Nah, ini juga penting. Kalau tidak ada dividen, maka investor tidak tertarik dengan perusahaan yang Anda tawarkan. Ya, dia tidak akan menginvestasikan sejumlah modalnya karena return yang diharapkan itu tidak menjanjikan. Jadi kalau Anda ingin menginginkan investor di dalam perusahaan Anda, maka Anda harus memberikan keyakinan kepada investor akan return, tingkat pengembalian ya yang menarik ya, supaya mereka mau bergabung ya dengan perusahaan yang perusahaan yang ditawarkan. Nah, keputusan dividen ini merupakan keputusan manajemen dalam menentukan besarnya porsi laba, proporsi laba ya, yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Dan proporsi dana yang akan disimpan di perusahaan. Jadi perlu juga dipahami bahwa tidak semua laba yang dihasilkan akan dibagi habis kepada owner. Secara matematik, secara teoritis, sebenarnya seluruh laba itu adalah milik pemegang saham. Kalau kita hasilkan 100 miliar atau 100%, ya semuanya itu pemegang saham 100%. Bisa dibagi berapa orang, berapa owner yang ada di dalam, sesuai dengan persentasenya masing-masing, ya. Nah, tetapi ingat bahwa perusahaan ini kan juga akan beroperasi di tahun berikutnya. Maka oleh sebab itu manajemen ini harus mampu membuat sebuah keputusan berapa yang harus didistribusikan kepada owner dan berapa yang harus disimpan di dalam perusahaan. Tetapi ingat ya, dana yang disimpan dalam perusahaan itu juga merupakan milik daripada owner itu sendiri. Jadi laba ditahan itu digunakan untuk operasionalisasi perusahaan, juga merupakan bagian daripada dividen yang diberikan oleh manajemen kepada owner dalam bentuk laba ditahan. Ya, cuma digunakan kembali oleh perusahaan untuk biaya operasionalisasi tahun berikutnya. Kalau tidak ada dana ditahan, laba ditahan, maka pastilah perusahaan itu akan meminjam kembali di perbankan. Nah, itu pasti karena dari mana dapatnya modal, ya. Nah, tidak mungkin kita berusaha beroperasi kalau tidak ada dana atau modal, ya. Nah, itu nonsen itu, ya. Nah, jadi inilah manajemen keuangan. Bagaimana kita memanage keuangan itu supaya perusahaan ini dapat beroperasi dan juga kita dapat memberikan nilai perusahaan return kepada owner. Ya. Kemudian masuk ke materi submateri yang ketiga adalah pihak yang berkepentingan terhadap kinerja organisasi. Ini materi kita yang terakhir, ya. Ada beberapa pihak yang berkepentingan terhadap kinerja organisasi, ya. Yang paling pertama itu adalah pemilik. Nah, pemilik ini, mengapa pemilik? Karena sebagian besar sumber dana yang ada dalam perusahaan itu ada miliknya pemilik, kepunyaan pemilik. Dengan kata lain, bahwa pemilik itu adalah yang punya perusahaan. Dia mengeluarkan sejumlah dana, mungkin saja dana pribadinya, mungkin saja dalam bentuk pinjaman juga, untuk membiayai perusahaan. Dengan demikian, dia punya kepentingan untuk mendapatkan imbal hasil, return, ya, tingkat pengembalian, yang persentasenya itu di atas daripada tingkat suku bunga perbankan. Kalau returnnya di bawah tingkat suku bunga perbankan, misalnya perbankan 7%, kita dapatkan 5%, itu tidak menarik. Nah, memang tidak rugi. Tetapi kalau kita berbicara opportunity cost, ya itu akan rugi karena di bank itu kan 7%. Anda berikan ke saya 5%. Saya rugi 2% dong.
lebih baik dana saya investasikan ke bank. Aman, tidak Ke ada bank, iya Pak. tidak ada resiko. Kan begitu ya. Nah, jadi Dan pemilik, resiko ya silakan. yang lain itu maka investor akan lari ke bank Pak, tidak akan lari ke perusahaan kalau misalkan berinvestasi lagi. Berarti otomatis perusahaannya yang menjadi rugi di kemudian harinya. Ya, jadi itu dia ya. Jadi harus manajer ini harus pandai-pandai ya, punya pengetahuan ya. Jadi Anda ini harus punya pengetahuan dulu untuk memahami ketika nanti Anda bekerja perusahaan. Nah itu pertama dulu, fokus kepada tingkat pengembalian atau mensejahterakan pemilik modal atau pemilik saham ya, atau owner. Nah itu pertama. Yang kedua manajer, ini juga ya. Jadi jangan lupa memikirkan diri kita juga ya. Ya, karena kita ini bekerja untuk mendapatkan yang namanya hasil juga ya, hasil keringat ya. Dengan kata lain mendapatkan rewards ya, penghargaan. Uang itu penghargaan. Banyak orang kalau digaji besar, wah itu bangga karena sesuai dengan kerjanya, dengan rewards-nya ya, bangga. Tapi jangan sombong, tidak sombong ya. Nah, kalau sombong itu tidak bagus ya. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa tidak menyukai orang yang sombong ya. Karena kesombongan itu ya tidak lama ya, tidak lama akan right itu kalau kita sombong ya. Nah, jadi manajer ini adalah orang kepercayaan dari owner atau perusahaan ya. Nah, apa sih tugas utama manajer ini? Mengevaluasi kinerja ekonomi perusahaan ya, atau keuangan perusahaan. Nah, ingat bahwa manajer yang berprestasi itu akan diberikan bonus, rewards, dan sebagainya, fasilitas. Tapi manajer yang tidak berprestasi, ya boleh jadi akan dimutasi, boleh jadi akan dipecat bahkan ya, karena merugikan, ya mungkin ilmunya tidak mencukupi atau pengalamannya tidak mencukupi untuk meningkatkan kinerja. Nah, makanya biasanya itu terjadi konflik sebenarnya antara pemilik dengan manajer, konflik. Dalam teori dikatakan teori agensi. Di satu sisi pemilik menginginkan return yang besar, di sisi lain manajer juga ingin mengamankan dirinya. Wah, ini kalau laba ini kita serahkan semua ke pemilik, wah ini bagaimana dengan nasib kita? Kita ini juga bekerja siang dan malam misalnya ya, lembur dan seterusnya. Jadi terjadi konflik sebenarnya. Nah, tapi kita tidak membahas dalam konteks ini. Jadi pihak berkepentingan yang kedua itu adalah manajer. Jadi manajer juga itu ya memiliki kepentingan terhadap kinerja organisasi. Kalau perusahaan bagus, maka hidupnya juga bagus ya. Itu. Yang ketiga adalah karyawan. Nah, ini juga karyawan perlu diperhatikan. Karena karyawan ini adalah orang-orang yang berada di level bawah yang bekerja. Dia berada di garda terdepan bekerja untuk menghasilkan produk, apakah jasa atau barang ya. Dan mereka itu mendapatkan upah sebenarnya lebih kecil dari manajer, tetapi kontribusi mereka sangat penting. Tanpa karyawan ya perusahaan tidak akan bisa berjalan. Ya, kalau hanya manajer, pimpinan tidak ada karyawan ya itu sulit ya, sulit. Kecuali kalau memang jenis pekerjaan itu jasa yang memang membutuhkan orang-orang ahli. Iya harus. Tapi kalau di pabrikasi atau manufaktur itu karyawan sangat penting ya. Nah, karyawannya punya kepentingan bekerja baik untuk mendapatkan upah yang layak. Nah, oleh sebab itu terkadang juga terjadi konflik kepentingan antara manajer dengan karyawan. Itu terkadang sering di perusahaan. Biasanya karyawan itu diwakili oleh serikat pekerja atau serikat buruh. Ini kuat sekali dia punya power ya, memberikan tekanan kepada manajer. Ketika hak-hak mereka tidak seperti yang diharapkan, sementara perusahaan ini berkinerja baik, maka itu terjadi konflik. Nah, jadi bukan cuma konflik owner kepada atau pemilik perusahaan kepada manajer,
Tapi manajer ini konflik juga dengan karyawan. Nah, jadi dia ini berada di tengah-tengah konflik sebenarnya ya. Itu. Kemudian selanjutnya adalah pelanggan, ya. Nah, pelanggan. Mengapa pelanggan ini dikatakan memiliki kepentingan terhadap kinerja organisasi? Kita kasih contoh saja. Dulu kalau kita membeli sesuatu barang, anggaplah handphone, ya. Kadang kita ragu membeli barang itu karena belum dikenal. Ya. Beberapa tahun yang lalu muncul saingannya motor Honda, Yamaha, dan dari salah satu negara, misalnya negara China, ya, ada juga dari Korea Selatan, itu tidak diminati oleh masyarakat. Ya. Pembelinya ada, tetapi tidak mendapat hati dalam masyarakat. Mengapa? Karena masyarakat ini berpikir bahwa kalau kendaraan saya rusak, di mana harus diservis? Satu. Kedua, suku cadangnya di mana bisa didapatkan. Jadi pelanggan ini memiliki kepentingan terhadap kinerja sebuah perusahaan. Kalau perusahaan itu berkinerja baik, misalnya Samsung ya, handphone, ya, di mana-mana ada servisnya ya, barangnya juga tersedia dengan baik. Jadi kita ini konsumen tidak was-was dalam membeli. Jadi ketika Anda membeli sebuah produk yang ketika produk itu tidak ada servisnya, misalnya layanan perbaikannya, reparasinya, yakinlah bahwa ketika barang itu rusak, maka itu akan dikandangkan atau disimpan atau tidak digunakan. Ya. Jadi pelanggan juga memiliki kepentingan terhadap kinerja organisasi. Bukan cuma owner, bukan cuma manajer, bukan cuma karyawan, tetapi juga pelanggan. Ya. Itulah apa pentingnya mengapa pelanggan ada namanya layanan purna jual, semacam komunitas pelanggan. Misalnya komunitas mobil Honda, komunitas mobil Ayla, ada itu ya komunitasnya. Ya, itu kadang dibentuk juga oleh perusahaan, kadang juga masyarakat membentuk dengan sadar ya, membentuk dengan sendirinya. Dan itu ketika mereka mau melakukan event, mereka bisa mendanai secara pribadi, bisa juga mereka meminta bantuan dari perusahaan. Karena perusahaan juga berpikir bahwa wah pelanggan ini penting bagi kita. Tanpa pelanggan ya produk kita tidak punya apa-apa. Pelanggan juga punya kepentingan terhadap perusahaan. Wah, kalau perusahaan ini bagus, wah, kendaraan kita, produk barang yang kita beli ini bisa digunakan dalam waktu tertentu, ya. Kalau tidak didukung oleh misalnya layanan purna jual, wah ini bisa membuat produk yang kita beli ketika rusak misalnya tidak dapat diperbaiki, dan itu terjadi cost biaya. Itu ya. Kemudian terakhir adalah kreditor, ya. Kreditor dan pemerintah ya. Kreditor ini punya kepentingan terhadap kinerja organisasi atau perusahaan. Sebuah bank justru bank ini sangat was-was ya terhadap kinerja satu organisasi apabila perusahaan yang diberikan, yang disuntikkan dana oleh perbankan atau lembaga keuangan, ya, mengalami kinerja yang buruk ya, maka pasti lembaga keuangan itu akan mengalami suatu kekhawatiran akan risiko tingkat pengembalian yang macet, ya. Nah, ini oleh sebab itu biasanya pihak perbankan itu atau lembaga keuangan memberikan jasa layanan kepada perusahaan yang menjadi nasabah atau mitranya supaya perusahaan ini dapat berjalan dengan baik, ya, dan dia tidak mengharapkan perusahaan itu akan hancur atau bubar atau rugi. Karena apabila rugi ya pendapatan yang diharapkan lembaga keuangan akan tersendat, ya. Nah, itu. Jadi dia punya kepentingan memberikan pelayanan, pendampingan,
bahkan tenaga ahli ya, supaya dapat berjalan dengan baik. Bahkan ketika macet, kadang juga diadakan lagi penjadwalan ulang ya. Nah, yang terakhir ada pemerintah ya. Nah, pemerintah ini apa sih kepentingan pemerintah? Banyak sekali ya. Tenaga kerja, uang yang masuk, uang yang beredar, cash inflow. Apalagi terutama dari sisi pajak. Nah, pajak ini kalau khususnya di negara kita itu sekitar 80% dibiayai oleh APBN, itu dibiayai oleh dari sektor pajak. Selebihnya itu non pajak. Ya sekitar sampai dengan 80% lah. Nah, kita dapat membayangkan kalau pajak ini perusahaan ini mengalami masalah, maka akan berdampak juga kepada pemerintah. Pajak itu banyak, ada PPN, ada pajak pendapatan, ya, banyak ekspor impor ya. Nah, jadi kalau ini bermasalah, waduh ini kas negara ini menjadi terganggu ya. Dan satu perusahaan itu banyak jenis pajak yang bisa diambil. Bukan cuma pasal 29, misalnya pajak badan, PPh 21 juga, orang pribadi, ekspor impor juga, ya ada beberapa ya. Nah, jadi oleh sebab itu pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan supaya perusahaan ini dapat bertahan dan bahkan survive pada dasarnya untuk kepentingan pemerintah juga. Ya. Hemat saya hari ini materi saya cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah tayangan kami, semoga memberikan manfaat dan jangan lupa menyebarkan informasi kebaikan kepada umat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.